去解剖这些怪物的尸体吗？我的机会了！虽然很想跟你继续聊下去，我们一起解决它。回正角度，将可能误导物能力刺入身体。我们一起解决它。回正角度，将可能误。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode ke-11-nya. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Guru Hu Xiangnan mencurigai Linky terlalu teliti. Ia khawatir dia itu mulai mengendus masa lalu kelam dari Hu Xingnian dan juga Chen Muyu yang pernah menjadi satu-satunya penyintas di tragedi di masa lalu. Sementara itu, Linky menaklukkan naga tanah menjadi asisten dapur bernama Hong Yan. Ia menambah jumlah perawatnya menjadi 4. Meskipun Li Fei ini akan kewalahan membimbingnya. Linky pun juga meminta bantuan dari Tuan Merlin untuk menyembuhkan luka kutukan pedang Kusanagi milik seniornya. Dengan satu-satunya solusi yaitu menghancurkan pedang tersebut di Takamagahara, meski harus menghadapi Susanoo terlebih dahulu. Sementara investigasi berlanjut saat jasad korban dipindahkan secara misterius. Itu pun memicu pengejaran panjang melintas 3 lokasi kejadian. Dari petunjuk yang diberikan, Linky menyadari pencuri misterius itu sebenarnya tidak berniat jahat. Hingga akhirnya bertemu langsung dan menyapanya sebagai sosok lama yang dia kenal, yang tentu tidak bukan adalah An Xingyu. Cerita berlanjut dengan sebuah kilas balik. Saat An Xingyu yang tampak sedang mencoba mencuri kepala siluman ular ketika terjadi penyerangan di sekolah. Dari situlah dia mulai meneliti DNA monster tersebut, hingga akhirnya berhasil mendapatkan kekuatannya. Berkat kemampuan itu, An Xingyu bisa berbagi penglihatan dengan hewan-hewan peliharaannya, membuat seluruh kota Changnan seolah berada dalam pengawasannya sendiri, layaknya seperti jaringan CCTV yang tersebar di mana-mana. Berkat kemampuan itu pula, dia berhasil menemukan keberadaan para petinggi gereja dewa kuno yang bersembunyi di kota tersebut. Sehingga An Xingyu pun langsung melaporkan temuannya kepada tim 136, lengkap dengan foto para petinggi itu yang dikirim melalui hewan peliharaannya. Hingga pada akhirnya berkat informasi itulah tim 136 bersama rekrutan baru dari musim pertama berhasil menggagalkan rencana gereja dewa kuno. Namun rasa penasaran An Xingyu ternyata sangatlah besar. Dia terus memburu mayat-mayat monster lain untuk dicuri dan diteliti, lalu mengambil kekuatan yang menurutnya cocok dengan dirinya. Kebiasaan itu sudah dia lakukan selama 6 bulan penuh, hingga akhirnya dia sendiri menjadi target buruan dari tim 136. An Xingyu meminta agar Linky menjadi lawannya. Alasannya dia itu memastikan sisa petunjuk dari kasus pemotong jari itu tetap berkaitan dengan dirinya. Sehingga jika Linky ingin mendapatkan informasi tersebut, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Di satu sisi, An Xingyu juga merasa penasaran sejauh mana kekuatan Linky saat ini. Linky pun menerima tantangan tersebut. An Xingyu kemudian langsung menggunakan kekuatan es untuk membekukan kaki Linky, sehingga melancarkan serangan. Namun Linky berhasil menghancurkan bekuan es tersebut dan balik menyerangnya hingga melukainya. Sayangnya An Xingyu memiliki kemampuan regenerasi luar biasa cepat, sehingga luka-lukanya langsung pulih dalam sekejap. Ketika Linky bertanya mengapa dia tidak bergabung dengan penjaga malam, An Xingyu memberitahu kalau dia tidaklah tertarik dengan terlalu banyak aturan. Lagi pula menurutnya, mustahil mereka mau menerima seorang ilmuwan gila seperti dirinya. Tanpa membuang waktu, dia bergegas kembali menyerang dan ribuan pecahan es tajam membentuk busur es dan menembakkan anak panah ke arah Linky. Linky berhasil menghancurkan serangan itu. Namun An Xingyu kembali menghujaninya dengan ribuan serangan panas menyerupai hujan bintang jatuh. Kali ini Linky menggunakan kekuatan Dewi Nyx untuk membalikan keadaan. Serangan itu justru berbalik menghantam An Xingyu sendiri. Pertarungan belum juga usai. Linky terus lincah menghindari setiap serangan hingga akhirnya berhasil berada tepat di hadapan lawannya. Dia pun mengeluarkan kekuatan luar biasa dan memanggil sosok ketiga dewinya, hingga akhirnya berhasil mengalahkan An Xingyu di tempat.
去解剖这些怪物的尸体吗？我的机会了。虽然很想跟你继续聊下去。 Karena sudah kalah, terungkaplah bahwa sosok misterius yang sebelumnya disebut-sebut sebagai orang gila di episode sebelumnya memang benar adalah An Xingyu. Rupanya dia ini sudah lebih dahulu tiba di lokasi dan melacak pergerakan di sekitar sana. Ketika melihat sang pelayan sudah meninggoy, An Xingyu merasa ada yang janggal, sebab jumlah pendarahan pada tubuh korban terasa kurang sesuai. Sayangnya, sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, Linky dan Chen Muye keburu tiba lebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan jasad korban, An Xingyu mulai menelitinya dan menyusun beberapa dugaan untuk memastikan hipotesisnya. Bahkan sampai melakukan sejumlah percobaan pada dirinya sendiri. Dari situlah dia menyadari bahwa kejadian di kedai tersebut sebenarnya bukanlah inti dari kejahatan yang dilakukan sang pelaku misterius. Tak lama setelah itu, Linky melaporkan kepada ketua tim bahwa ada seseorang yang sengaja membunuh banyak orang untuk digunakan tubuhnya sebagai bahan ritual. Mendengar laporan itu, Kapten Chen langsung mengumpulkan seluruh tim 136 untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Usut punya usut, ternyata catatan sejarah memang pernah mencatat ritual serupa, sebuah ritual dari masa sebelum kabut turun, yang mampu meningkatkan tingkat ranah secara drastis, dengan mengorbankan satu nyawa setiap 2 hari. Sebelum korban meninggoy, seluruh jarinya harus dipotong terlebih dahulu. Setelah meninggoy, tubuh korban tidak boleh menyentuh tanah, dan kematiannya harus terjadi tepat pukul 3,33 pagi. Dengan ritual itu, sang monster bisa meningkatkan kekuatannya hingga mencapai tingkat ranah laut. Namun untuk menuntaskan ritualnya, sang pelaku misterius masih harus mengorbankan ratusan nyawa lagi. Itulah syarat yang harus dia penuhi. 灵魂瞬间提升境界。 而且，在死亡时，曾经有世界鬼童就通武器杀掉几百个人。 Linky bersama An Xingyu segera bergerak menuju lokasi yang diperkirakan menjadi target terakhir, yaitu kompleks perumahan Jingwan tempat tinggal sekitar 2.000 orang, menjadikannya target yang sangat sesuai untuk menuntaskan ritualnya. Tanpa pikir panjang, tim 136 pun turut bergerak ke sana untuk mencegah ritual tersebut terjadi. Dari markas pusat penjaga malam dijelaskan bahwa ritual itu hanya meningkatkan kekuatan orang yang menjalankannya. Namun ada pula ritual sebaliknya yang bisa membalikan efek tersebut. Setibanya di lokasi tim 136, mereka mendapati sesuatu yang janggal. Sejumlah besar hantu 10 sayatan ternyata sudah lebih dahulu dihabisi oleh seseorang. Di saat yang sama, Linky dan An Xingyu tiba-tiba diserang. Meski berhasil menghindar, alat komunikasi mereka terjatuh, memaksa keduanya bekerjasama menghadapi musuh yang dikenal sebagai Raja Hantu 10 Sayatan. Linky menyadari bahwa para monster ini tidak mungkin memiliki kepintaran untuk merancang seluruh kejadian itu sendirian. Mereka jelas tidak sepintar itu. Karena itulah dia menggunakan kemampuan regenerasinya untuk merekonstruksi ulang tempat kejadian perkara. Dari situlah An Xingyu menemukan fakta penting. Jari-jari sang pelayan ternyata dipotong lebih dahulu sebelum tubuhnya benar-benar dihabisi dan juga dipaku ke dinding. Artinya pelayan itu sudah dihabisi di tempat lain, dan sosok yang mereka temukan sebelumnya hanyalah korban palsu. Rupanya pelaku asli sengaja menyesatkan mereka dengan petunjuk keliru. Bahkan rekaman yang tampak seperti bukti terbesar pun ternyata sengaja dibiarkan menyala. Sosok yang paling mungkin berada di balik semua itu adalah pemilik toko itu sendiri. 我们一起解决它。回正角度，将可能误导物能力刺入身体。 Namun, sebelum bisa mencari pelaku sebenarnya, Linky dan An Xingyu harus lebih dahulu menghadapi sang Raja Hantu. Oleh karena itu, Linky segera memanggil Mumu dan menghujani musuhnya dengan ratusan tembakan, dibantu oleh An Xingyu yang mencoba membekukan pergerakannya. Pada saat itu, Raja Hantu sempat berusaha melepaskan diri, namun Linky memanfaatkan celah itu dengan kekuatan Mumu yang diledakkan penuh. Satu tebasan dahsyat berhasil membelah tubuh Raja Hantu menjadi 2 bagian. Setelah itu, mereka segera mencari pelaku sesungguhnya. Akan tetapi, ternyata pemilik toko sudah berencana kabur dari kota Jiangnan menggunakan pesawat. Dan yang lebih mengerikannya, dia berniat menjadikan seluruh penumpang pesawat sebagai korban ritualnya. Pesawat itu dipaksa lepas landas dengan Wen Qimo turut berada di dalamnya. Melihat situasi tersebut, Linky memanggil laba-labanya
Tanpa banyak berpikir, dia menggunakan kekuatan itu untuk melontarkan dirinya ke arah pesawat. Namun sayangnya jarak yang harus ditempuh masih terlalu jauh. Han Xingyu pun menembakkan benang sutranya ke menara tertinggi di sekitar mereka, lalu memanfaatkan tarikan benang itu untuk melontarkan dirinya bersama Ling Qi agar bisa mendekati pesawat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.